Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yoga Musafid. Saya dari Prodi Teknik Manufaktur, Departemen Pendidikan Teknik Mesin, Universitas Negeri Yogyakarta. Ya, kali ini saya akan mendemonstrasikan kepada teman-teman bagaimana caranya teknik pengelasan 6G. Saya dari jurusan Teknik Manufaktur. Tapi mengapa saya dapat menguasai bidang pengelasan ini? Jadi alasan saya menguasai teknik pengelasan ini yaitu untuk meningkatkan kualitas saya hingga nantinya saya dapat eksis dan bersaing di bidang industri. Jadi tidak hanya bisa dalam bidang analisis keteknikan, namun saya juga dapat menguasai pada kompetensi praktisnya sehingga nantinya dapat bermanfaat bagi industri. Ya, baik teman-teman, langsung saja kepada tekniknya. Untuk pertama itu ini benda kerjanya dalam kondisi begini, berkarat dan kotor. Nah, langkah pertamanya yaitu kita harus membersihkan besi ini dari karat-karat ini. Ya, ayo langsung saja. Jadi membersihkan ini dengan gerinda sikat. Ayo. Jadi begini teman-teman, nantinya kita bersihkan sampai bersih sebersih begini. Jadi tidak ada karat dan tidak ada cat yang menempel pada benda kerja. Kemudian untuk langkah selanjutnya, untuk persiapan benda itu kita harus membuat root fish. Jadi kita membuat root fish pada bagian ujung bevel ini. Untuk root fishnya nanti ada pada sekitar 1 mili hingga 1,5 mili. Nah, kita langsung praktikkan saja. Kita memakai gerinda tebal ya teman. Baik. Udah. Nah, jadi gini teman. Nah, tadi kan kita root fish. Root fish-nya itu ini sebesar 1 mili hingga 1,5 mili. Itu nantinya untuk mengatur tembusan yang akan kita las. Kemudian setelah ini kita untuk persiapan benda setelah selesai. Untuk selanjutnya kita perlu untuk melakukan tag weld. Nah, untuk persiapan tag weld yang kita perlukan adalah elektroda. Ini elektroda 2,6 kita bersihkan pada bagian fluknya. Untuk nantinya ini elektroda akan menjadi gap pengelasan. Nah, kemudian setelah kita bersihkan begini sampai bersih ya. Nah, sampai bersih begini, ini kita tekuk untuk menjadi ganjel ini. Nah, sebagai ganjel untuk membuat root gap. Nah, kemudian kita pasangkan ini kedua benda. Kita atur. Nah, mohon maaf ya, kita atur benda kerja itu secara rata, nanti ambil yang paling rata. Yuk. Ya. Nah, jadi tadi setelah kita membuat gap untuk pengelasan ini, nah ini sudah saya pasangkan. Kemudian kita buat ini sebagai pemberat. Nah, ini agar benda tidak goyang di saat kita melakukan tag weld. Nah, lanjut kita akan mau tag weld.
Jadi untuk sebelum itu saya peringatkan teman-teman. Jadi untuk pada proses teknik pengelasan itu kita harus menggunakan APD yang lengkap dari proses awal, dari grinding hingga sampai nanti proses akhirnya. Ya, langsung saja untuk pengelasannya tag weld kita nyalakan dulu mesinnya. Kemudian kita atur untuk polaritas. Saya ini menggunakan JJEN, jadi untuk stang holder pada min dan benda kerja pada posisi plus. Ini untuk apernya kita atur saja, atur pada 70. Nah, ini menyesuaikan pada teman-teman bagaimana nanti untuk proses tegolnya itu yang terenak dan pada rootnya. Jadi untuk mencari ampere atau arus untuk root itu yang enak, nanti kita cari percikan yang paling sedikit. Nah, langsung aja pada teknik tag weld. Nah, jadi gini teman, untuk pada proses tag weld itu kita melakukan pengelasan tapi tidak menembus sampai ke root face-nya. Nah, kita lakukan pengelasan pada dinding-dinding kampung itu yang agak luar. Nah, seperti itu. Baik, saya langsung tunjukkan. Nah, cukup seperti itu. Nah, untuk tag weld itu kalau saya memerlukan 3 tag weld sebagai awalan. Nah, jadi kita mengambil sepertiga dari pipa ini. Nah, kita putar saja biar enak nanti. Nah, ini nggak apa-apa. Dan setelah kita melakukan tag weld, selanjutnya untuk tag weld kita menggunakan 3 tag weld ya teman. Nah, gini tag weldnya begini. Nah, setelah kita melakukan tag weld, maka untuk selanjutnya kita dapat memulai pengelasan untuk pada proses root, pembuatan root. Nah, baik teman-teman, ini benda kerjanya sudah saya persiapkan untuk pada posisi pipa 6G. Jadi untuk kepentingan nanti sekitaran 45 derajat. Kemudian untuk pada teknik pembuatan root. Nah, dalam pembuatan root itu yang kita perlukan adalah ampere yang pas. Ampere kelas yang pas, kemudian untuk arah dan posisi elektroda. Nah, untuk awalnya itu kita mulai pada di sini. Nah, ibaratkan ini jam tangan. Nah, di sini itu posisi jam 5 atau jam setengah 5. Nah, hal ini untuk nantinya memudahkan kita dalam penyambungan untuk nanti pada posisi yang naik ke sini, ambil ke sini. Nah, lalu untuk penyalaan kita tekan dulu. Nah, setelah tegak itu kan nyala. Nah, kita tahan dulu sampai apinya sudah sempurna. Nah, kemudian kita melakukan teknik drag. Nah, untuk rod itu nanti tekniknya drag. Nah, kita drag. Nah, yang penting kita itu memposisikan elektroda itu
dengan arts length yang sedekat mungkin, dan itu kalau bisa kita konsisten. Nah, nanti ini sedekat mungkin nanti. Nah, jika nanti ada api yang tembus, maka itu akan jadi tembusan root yang bagus. Nah, gitu teman. Oke, kita langsung saja pada proses pengelasannya. Nah, untuk pengelasan pada root, nah tadi yang saya maksudkan ampere yang pas itu, kalau saya di sekitar 68 ini ya. Jadi nanti ketika kita uji pengelasan itu, kita mengelas dan nyala, ketika ditempelkan pada benda kerja, elektroda itu tidak mati. Nah, tetapi percikan yang ditimbulkan itu sedikit. Nah, begitu. Kemudian untuk polaritas, untuk pengelasan pada root kita menggunakan polaritas DCEN. Untuk pada stang holder di posisi katup min dan benda kerja pada posisi plus. Nah, gitu teman. Yuk, kita langsung lanjut saja pada posisi pengelasannya. Nah, kita mulai pada posisi jam angka 5. Nah, yuk kita lihat untuk rootnya. Nah, jadi begitu teman. Untuk root itu tembusan harus tonjol. Jadi untuk baiknya itu ini disorot. Nah, jadi untuk tembusan itu pada 1 mili hingga maksimal 2 mili. Nah, gitu teman. Nah, ini. Nah, setelah kita lakukan pengelasan pertama ini, selanjutnya kita melakukan grinding untuk teknik nanti pada penyambungan root yang kedua. Jadi, begitu teman. Setelah melakukan pada proses root, nah, untuk penyambungan nantinya yang kedua, kita melakukan grinding. Jadi untuk grindingnya itu dengan teknik begini. Grinder misalkan ini nyala, kita lakukan teknik grinding dengan menyilang pada titik tengahnya. Hal ini bertujuan ya agar ini root face dan root gap itu tidak rusak. Nah, seperti itu teman, penampakannya seperti itu. Nah, baik, nah untuk selanjutnya kita lakukan pengelasan yang root yang kedua. Nah, ini untuk posisi elektroda, kita lakukan posisi elektroda itu masuk ini, ujung elektroda itu masuk pada titik pusat dari lingkaran ini. Jadi nanti kita tegak lurus begini. Tapi itu nanti kondisional. Jika nantinya kita pada saat pengelasan terjadi tembusan yang terlalu lebar, maka kita kurangi sudutnya nanti sekitar 70. Nah, jika misalkan kurang, kita tambahkan saja sudutnya. Nah, begitu teman-teman ya.
Ya, kita langsung lanjut saja. Teman-teman, pengelasan sudah mencapai pada posisi jam 10 atau 11 itu. Nah, ini untuk posisi pada atas ini kita lakukan pengelasan dengan sudut yang kecil. Nah, mengapa sudut yang kecil? Karena cairan nanti akan terbantu turun oleh gravitasi. Nah, begitu. Nah, tapi tetap kondisional, jika nanti tembusnya kurang kita tambahin sudut. Jika misalkan dirasa kelebihan tembusan kita kurangi. Nah, gitu. Nah, gitu. Ya, kita lanjut saja. Nah, jadi begini teman, saya akan melakukan pengelasan lagi sampai sini. Nah, saya tambahkan tag weld di sini untuk mengantisipasi agar di sini root gap yang di sini tidak mengecil. Jadi saya tambahkan tag weld lagi di sini. Yuk.
Nah, saatnya kita pada posisi root yang terakhir. Nah, jadi untuk posisi root yang terakhir itu kita membuat dua sambungan. Nah, jadi begini, ada dua titik sambungan. Nah, begitu. Kita langsung kerja. Nah, tadi kan kita sudah melakukan proses root. Nah, setelah proses root, tadi bekas-bekas kerak itu kita bersihkan. Kita bersihkan dengan gerenda tebal seperti ini. Nah, itu mengikuti dengan jalur yang ada. Nah, kemudian setelah itu maka kita bisa untuk melakukan proses. Ini tidak dilakukan proses filler karena ketebalan benda hanya sekitar 6 mili atau 5 mili gitu. Nah, untuk cover yang perlu diperhatikan adalah yang satu ya, polaritas. Jadi untuk polaritas kita menggunakan DCEP. Sini mati dulu. Terus kita tukar polaritas menggunakan polaritas DCEP. Oke, kita nyalakan kembali. Kemudian yang kedua, untuk ampere kita sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, untuk ampere itu berada pada 90 sekitar itu 80 atau lah. Untuk elektroda kita sama tetap menggunakan elektroda 7016 ini 7016 tapi dengan diameter sama 2,6 mili. Nah, gitu. Nah, terus untuk tekniknya ini untuk teknik masih sama dengan root, posisi elektroda setegak mungkin menuju titik pusat benda. Jadi tinggal kita mainkan dengan ayunan zigzag. Terus rekam proses pengelasannya. Nah, kita sama melakukan prosesnya itu pada jam angka 5 sini.
Nah, kita tunggu kepasang dulu. Nah, seperti itu. Nah, gantikan pada bagian itu. Kita catatan di sini sampai tidak ada keraknya untuk menghindari kecacatan pada pengelasan. Nah, sudah. Terus untuk teknik sambungan, pada cover. Nah, kita melakukan penyalaan pada bagian sini. Jadi 2 cm atau 1 cm di depan ini jalur pengelasan yang terakhir. Nah, kita tarik. Terus kemudian pada sambungan sini kita kalungkan. Nah, setelah kalungkan kita main seperti biasa kembali. Nah, ya, seperti itu. Terus kita lanjutkan.
Nah, setelah sampai pada tengah, kita lakukan pengelasan wadah dan bawah kembali. Pada bagian bawah sini. Nah, jadi pada bagian sambungan bawah sini kita lakukan penggeledahan dulu supaya nanti sambungan kita menjadi bagus. Kita perbaiki.
Nah ini karena kan posisinya agak klik ya, saya ambil yang N aja, posisinya begini. Tuh. Nah, untuk pengelasannya sudah selesai. Yuk kita buka. Saya berangkat dulu. Selesai. Yang dalam boleh. Ya, jadi begitu teman-teman, cara dan teknik untuk pengelasan posisi 6G. Nah, ini bisa dilihat untuk hasilnya. Nah, ini untuk pipanya. Ini posisi pada bagian bawah, kemudian ini pada bagian atas. Nah, untuk urutnya begini teman, bisa dilihat. Nah, untuk urut ini ketentuannya, urut itu harus tembus, harus menembus, dan tembusannya itu ketinggian maksimal ada pada 2 mili. Nah, ini rootnya. Kemudian ini pada covernya. Nah, untuk cover sendiri, cover itu memiliki batas maksimum untuk ketinggian itu pada 3 mili. Nah, namun saya itu menggunakan ketinggian pada 1 sampai 1,5 mili. Nah, jadi begitu. Nah, ini bisa dilihat dari bawah. Nah, ini gitu.
Cukup. Oke, jadi begitu teman-teman caranya untuk melakukan teknik pengelasan posisi 6G. Nah, jadi saya itu berharap pada teman-teman semuanya itu semuanya termotivasi untuk melatih dan mengembangkan diri, khususnya untuk mahasiswa Departemen Pendidikan Teknik Mesin. Nah, perlu diingat di Departemen Pendidikan Teknik Mesin UNY ini di sini memiliki fasilitas yang lengkap serta memiliki instruktur yang berpengalaman dan berkualitas tinggi. Oleh karenanya, jangan sia-siakan kesempatan ini. Gunakan sumber daya yang ada dalam Departemen Pendidikan Teknik Mesin ini untuk dapat mengembangkan diri kalian agar memiliki skill serta kompetensi yang baik untuk siap dalam menghadapi tantangan industri. Nah, sekian dari saya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam welder.